Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi a'azzal Islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, wabil khusus pimpinan cabang Muhammadiyah Batang dan Kandeman dan jajarannya, serta pengurus pengajian At-Tanwir Batang yang dimuliakan Allah. Yang pertama, dalam suasana bahagia, tentrem, damai seperti pagi hari ini, Bapak Ibu datang ke sini tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa ketakutan. Mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Indonesia semakin baik, Indonesia semakin tertib, Indonesia semakin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, mari kita selalu bersolawat kepada beliau, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu berproses menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidup-hidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu, bapak, saudaraku kalian yang baik yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, jadi kalau Bapak Ibu mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, berittiba kepada Rasulullah, maka janji Allah apa? Allah akan mencintai kita semua. Yuhibbukumullah. Senang buatan dicintai Allah. Masya Allah, luar biasa. Dicintai istri saja senang, ya. Apalagi dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara soal cinta di dalam Al-Quran, itu ada 3 kata cinta di dalam Al-Quran. Yang pertama rahmah. Yang pertama
rahmah. Rahmah itu artinya cinta. Cinta yang paling tinggi, ya. Cinta yang paling agung, yaitu cinta Allah kepada hamba-hambanya. Cinta Allah kepada hamba-hambanya itu dalam bahasa Al-Quran rahmah namanya. Rahmah. Sekalipun hambanya itu maksiat, tetap dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun tidak pernah sholat, walaupun tidak pernah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tetap mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberi rizki, masih dibebaskan bernafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dikasih air bersih gitu. Masih diberi kehidupan yang terkadang kita iri gitu. Padahal tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta yang paling agung. Sekalipun hambanya tidak taat, tetap Allah masih mencintai. Namanya rahmah. Selama di dunia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti meninggal dunia lain lagi. Lain lagi itu. Sudah meninggal dunia lain lagi. Tapi selama di dunia masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang secara duniawi orang yang tidak taat kepada Allah malah naik turun mobil, rumahnya mewah bagus, ya, hartanya berlimpah gitu. Itu kan bentuk cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmah. Yang kedua namanya mawaddah. Mawaddah. Mawaddah ini juga cinta. Ya. Cinta yang tidak bertepi dan tidak berujung, sama dengan rahmah, tidak bertepi, tidak berujung. Cuma kalau rahmah cinta Allah kepada hamba-hambanya, kalau mawaddah ini cinta manusia kepada manusia yang lain. Ya, cinta manusia kepada manusia yang lain, itu namanya mawaddah. Tapi ini cinta ini tidak bertepi, tidak berujung. Contohnya cinta ibu kepada anak-anaknya, cinta orang tua kepada anak-anaknya, atau kalau yang lebih cinta ibu kepada anak-anaknya. Yang namanya ibu itu Masya Allah mengandung dalam keadaan payah, melahirkan dalam keadaan payah, mendidik, membesarkan dalam keadaan payah, tapi tidak terbesit dalam hatinya untuk minta balasan kepada anak-anaknya. Itu kan cinta tidak berujung, tidak bertepi. Luar biasa sekali. Makanya di dalam bahasa Jawa disebutkan apa? Cinta orang tua, cinta anak kepada orang tua saupo, cinta orang tua kepada anak saklopo. Saklopo. Ngertos nggih klopo nggih? Adik-adik ngertos mboten klopo? Jadi kalau cinta anak kepada orang tua saupo. Saupo itu berarti ya beras 1 butir upo gitu. Cinta orang tua kepada anak-anaknya
sak klopo sebesar kelapa. Jadi bandingannya seperti itu. Biasa. Maka di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah masih tawaf, ini kisah nyata ini, Rasulullah masih tawaf, masih umroh, ya. Ada sahabat yang ikut umroh pakai pakaian ihram, itu kain ihramnya itu tidak ditutupkan di pundaknya, tidak ditutupkan di pundaknya. Kalau orang tawaf kan ditutupkan sebelah kanan, yang sebelah kiri terbuka, ya. Yang berhadapan dengan Ka'bah itu terbuka, yang sebelah kanan kebalik yang berhadapan dengan Ka'bah ditutup, yang tidak berhadapan Ka'bah dibuka. Nah, orang ini, sahabat ini dibuka semua, tidak ditutup. Terus ditanya sama Rasulullah, kenapa ihrammu tidak kamu tutupkan? Kemudian anak muda ini, masih muda ini, sahabat ini masih muda, ya Rasulullah, pundak saya sakit. Kalau saya tutup malah tambah sakit. Sakit sekali. Oleh karena itu tidak saya tutup. Kenapa? Katanya, kenapa pundakmu seperti itu? Anak muda itu menjawab, saya punya ibu yang sudah sepuh, lumpuh. Maka setiap hari kemanapun dia pergi, ke tempat mandi, ke WC, kemana saya pergi saya ajak. Karena kalau tidak saya ajak dia sendirian. Saya hanya berdua sama ibu saya. Itu kalau pergi saya gendong, digendong sama anaknya itu. Karena sudah lumpuh. Dulu belum ada kursi roda. Digendong kemana itu. Oleh karena itu sampai lecet-lecet. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, gendong ibunya sampai pundaknya lecet-lecet, sampai sakit gitu. Terus anak muda itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amal saya menggendong ibu saya seperti ini bisa termasuk amal soleh saya? Bisa termasuk amal soleh saya? Jadi Bapak Ibu, anak muda ini sudah gendong orang tuanya begitu itu belum merasa beramal soleh kepada orang tuanya. Belum merasa. Padahal sudah sampai sakit-sakit. Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ini perhatikan jawabannya. Apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu, untuk ibumu, pasti menjadi amal soleh untukmu. Pasti menjadi amal soleh untukmu. Tapi ingat wahai anak muda. Ini. Tapi ingat wahai anak muda. Apa yang kamu lakukan untuk ibumu tidak akan bisa membalas cinta kasih ibumu kepadamu. Apa yang dilakukan oleh seorang anak untuk ibunya, apapun, tidak akan membalas cinta kasih ibu kepada anaknya. Itulah mawaddah. Itulah mawaddah. Jadi misalnya ada anak muda di Kabupaten Batang ini, di cabang Batang ini, orang Muhammadiyah Batang ini, anak mudanya sudah bekerja, terus gajinya, dapat gaji tiap bulan, itu diberikan ibunya semua. Setiap bulan diberikan ibunya semua. Itu belum bisa membalas cinta kasih ibu kepada anaknya. Apalagi ngasihnya hanya 10%. Apalagi hanya ngasihnya 10%. Dikasihkan 100% saja, itu belum bisa membalas
cinta kasih ibu kepada anaknya. Bapak Ibu kalau memberi orang tua berapa persen? Masya Allah ya. Terus anak muda ini masih penasaran, tanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya kan sudah sepuh, secara logika kan mungkin meninggal dunia dulu gitu. Bagaimana kalau ibu saya nanti meninggal dunia, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya? Rasulullah mengatakan, lakukan 4 sebagai bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. 1, doakan dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya sudah ada di dalam Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa anak ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika ibu bapaknya ini punya dosa banyak, anaknya setiap sholat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka akan dosanya akan semakin berkurang. Pada saatnya sudah tidak punya dosa lagi, dimasukkan Allah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 yang tidak bisa diampuni apa Bapak Ibu? Dosa syirik yang dibawa mati. Kalau orang tuanya itu melakukan syirik, belum bertobat meninggal dunia, sekalipun anaknya mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tidak akan diampuni sama Allah SWT. Maka di Muhammadiyah sangat ditekankan, bersihkan akidah kita dari syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan akidah kita. Kita harus betul-betul berakidah yang murni. Ya, itulah dari perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai hari ini Muhammadiyah itu tetap konsekuen untuk memurnikan akidah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Maksudnya dosa syirik yang dibawa mati. Kalau sebelum mati dia bertobat kepada Allah, meninggalkan syirik, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dibawa mati belum bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah memintakan ampun dan mendoakan orang tua, yang kedua, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik orang tua kita. Lanjutkan kebiasaan baik orang tuamu, karena ini Rasulullah yang ngomong. Orang tua kalau malam tahajud, lanjutkan. Orang tua setiap sholat 5 waktu berjamaah, lanjutkan. Orang tua kalau dapat rezeki mengeluarkan infak, lanjutkan. Pokoknya kebaikan-kebaikan orang tua, lanjutkan. Itu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, wujudkan cita-cita baik orang tua yang belum terwujud. Wujudkan cita-cita baik orang tua yang belum terwujud. Misalnya, orang tua kita sebelum meninggal dunia, ya Allah, nanti kalau ada rezeki, Masjid Nuriyah ini akan saya bikinkan awning. Ini kan belum ada awningnya nih.
Di luarnya kan belum ada awning nih. Kalau hujan kan ini tamyas masuk ini. Gitu. Orang tuanya bercita-cita seperti itu. Gitu. Rezekinya belum cukup, sudah meninggal dunia. Terus anaknya punya rizki cukup untuk bikin awning. Nah, maka dia dulu ibu saya, bapak saya bercita-cita membuat awning untuk Masjid Nuriyah. Belum sempat, sudah meninggal dunia. Sekarang alhamdulillah saya punya rezeki, saya bangun. Itu namanya mewujudkan cita-cita baik orang tua yang belum terwujud. Cita-cita baik. Kalau cita-cita yang tidak baik, tidak usah. Kalau cita-cita yang tidak baik, tidak usah. Yang diwujudkan apa? Cita-cita yang baik. Yang keempat, muliakan sahabat-sahabat orang tuamu. Muliakan sahabat-sahabat orang tuamu. Dulu waktu masih hidup, bapak ibu kita punya sahabat, punya teman. Sekarang sudah meninggal dunia, sahabat-sahabatnya masih ada. Kita sebagai anak memuliakan, disambung silaturahminya, didatangi, ditanyakan kabarnya, kalau bisa dibawakan hadiah. Masya Allah. Itu luar biasa. Nanti kalau panjenengan ketemu dengan sahabat bapak, sahabat ibu, ya Allah, saya kalau lihat kamu itu ingat bapakmu. Masya Allah. Saya kalau ingat kamu ingat ibumu. Masya Allah. Terkenangnya yang baik-baik. Itu sebagai doa. Ini Pak, saya baru umroh, monggo, mudah-mudahan manfaat untuk sholat, kasih sajadah. Senang buatan yang didatangi. Itu kata Rasulullah 4 yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, jadi cinta yang pertama tadi rahmah, cinta Allah kepada hamba-hambanya yang tidak bertepi, tidak berujung. Yang kedua, mawaddah, cinta orang kepada orang yang lain yang tidak bertepi, tidak berujung. Contohnya cinta ibu kepada anak-anaknya. Yang ketiga namanya mahabbah. Mahabbah itu cinta. Ya. Habba yuhibbu, nanti jadi Habib. Habib itu ya yang terkasih, yang tercinta. Habib. Maka jangan kalau dipanggil Habib jangan marah. Habib Syekh. Gitu. Karena Habib itu sebenarnya yang tercinta. Jadi setiap orang mestinya panggilnya Habib gitu ya. Bukan hanya keturunan Arab saja, keturunan Rasulullah saja, tapi semua orang mestinya bisa dipanggil Habib ya, karena yang tercinta. Mahabbah ini cinta yang pakai bosen. Nah, cinta yang pakai bosen. Maksudnya begini, jenengan cinta motor itu berapa tahun? Ya paling 3 tahun lah ya. Panjenengan cinta motor tuh 3 tahun. Kalau 3 tahun sudah sering masuk bengkel, pingin ganti, ganti yang baru. Cinta HP berapa tahun? Ya kalau sudah aplikasinya banyak yang ketinggalan, ganti yang baru, yang aplikasinya baru-baru gitu. Nah itu cinta yang pakai bosen. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keluarga
Yang sangat terkenal ayat ini karena sering ditulis di surat undangan. Surat undangan manten. Surat napa niku? Ingat boten? Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat surat Ar-Rum ayat 21. Biasanya di surat undangan tidak ditulis ayatnya, hanya ditulis artinya, terjemahannya saja. Ayatnya bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Coba perhatikan di ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan pasangan-pasangan hidup atau istri-istri bagimu dari dirimu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang, agar kamu punya keluarga yang sakinah. Litaskunu, sakinah ini dari sini nih, punya keluarga yang sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, ada dah mawaddah wa rahmah dan rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian ada dua kata cinta, yaitu mawaddah dan rahmah. Tapi tidak ada kata mahabbah. Tidak ada kata mahabbah. Kalau Bapak Ibu ditanya kenapa tiga kata cinta dalam Al-Quran, ada dua di sini, mawaddah warahmah, tapi mawaddah tidak ada. Kenapa? Kenapa kok nggak ada mahabbah? Adanya mawaddah warahmah. Karena berkeluarga itu tidak boleh bosan. Cinta dalam berkeluarga itu tidak boleh bosan. Tadi mahabbah kan saya sampaikan, mahabbah itu apa? Cinta yang pakai bosen. Nah, karena berkeluarga kata Allah tidak boleh bosen. Kalau pakai bosen bahaya gitu. Coba suami istri cintanya berapa tahun kalau bosen? Cinta orang tua kepada anak bosen berapa tahun? Tidak boleh bosan, Pak. Bapak Ibu cinta sama istri, suami tidak boleh bosan. Orang tua cinta kepada anak tidak boleh bosan. Jadi ayat ini luar biasa sekali. Allah itu luar biasa sekali, teliti sekali dulu. Ayat bicara soal keluarga tidak menggunakan kata mahabbah, tapi menggunakan kata mawaddah warahmah. Bapak Ibu wonten sing bosen mboten? Bapak-bapak ada yang bosen sama istrinya napa mboten? Nah, enggak boleh itu enggak boleh. Ibu-ibu ada yang bosen dengan bapak-bapak mboten, Pak, Bu? Nah, itu tidak boleh ternyata. Dalam Al-Quran tidak boleh bosan. Yang namanya suami istri tidak boleh bosan. Masya Allah ya. Apa bisa, nah, pertanyaannya mungkin bisa kita, apa bisa suami istri tidak bosan? Nah, ya kalau Allah ayatnya begini pasti bisa. Pasti bisa.
Allah saja mengatakan begitu, nggak boleh bosan, makanya tidak pakai kata mahabbah, pasti bisa. Nah, caranya mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini tujuan keluarga adalah litaskunu ilaiha, agar terbentuk keluarga yang sakinah, tentram, bahagia, sejahtera. Itu tujuan berkeluarga. Ya, tujuan berkeluarga itu. Nah, untuk bisa sakinah maka harus dilakukan mawaddah. Harus dilakukan mawaddah. Antara suami istri harus membangun yang namanya mawaddah. Nah, kalau mawaddah sudah terbangun, nanti akan turun rahmah. Akan turun rahmah, cinta kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebuah keluarga dibangun dengan mawaddah, kemudian mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti keluarga itu namanya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Keluarga yang seperti ini tidak akan bosan, tidak akan bosan, tidak akan cerai hidup, jaminan tidak akan cerai hidup, cerainya mati. Salah satunya meninggal dunia, suaminya dulu atau istrinya dulu. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak akan cerai hidup. Jadi kalau ada keluarga kok cerai hidup, berarti belum mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu kalau sudah dapat rahmat, sudah Pak, beres gitu. Rahmat Allah itu penting sekali itu. Nah, dipancingnya gimana? Yaitu membangun antar suami istri, anak dan keluarga dengan mawaddah. Maka rahmat ini setiap sholat kita minta sama Allah. Setiap sholat panjenengan minta rahmat itu. Kapan Pak panjenengan minta rahmat waktu sholat? Ingat betul? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Minta rahmat itu. Warhamni, wajburni, sempurnakan aku ya Allah. Wahdini, bimbinglah aku ya Allah. Warzuqni, berilah aku rizki. Oh, itu doa di antara dua sujud itu komplit itu. Panjenengan butuh nopo? Itu sudah terangkum di dalam doa duduk di antara dua sujud. Minta rezeki, warzuqni. Minta dibimbing, wahdini. Minta diangkat derajat, minta disempurnakan, wajburni. Minta rahmat, warhamni. Minta diampuni, rabbighfirli. Lengkap kan? Coba panjenengan minta apa? Ajukan proposal. Pasti ada di situ jawabannya. Masya Allah. Rahmat. Nah, sekarang menjadi pertanyaan apa Bapak Ibu sekalian? Bagaimana membangun mawaddah di dalam keluarga? Nah, ini yang penting ini. Supaya memancing datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya rahmat Allah itu turun gitu. Dipancingnya dengan mawaddah. Mawaddah itu cinta yang tidak berujung, tidak bertepi, ya, dari seorang manusia kepada manusia yang lain. Ya, bisa jadi antar ibu dan anak,
antara orang tua dengan anak, bisa jadi antar suami dengan istri, bisa jadi satu orang dengan orang yang lain. Itu mawaddah. Nah, bangunnya bagaimana mawaddah ini dalam keluarga? Bangunnya minimal dengan empat cara. Jadi kalau istilah para ulama itu mawaddah itu cinta plus gitu. Cinta yang pakai plus gitu. Bukan sekedar cinta, tapi cinta yang pakai plus. Kalau cinta saja mahabbah bisa bosen. Kalau ini mawaddah tidak bosen. Satu, membangun mawaddah itu saling memberi. Satu. Jangan minta. Saling memberi, jangan minta. Itu yang pertama. Jadi suami berusaha memberi kepada istri. Istri berusaha memberi kepada suami, tidak minta. Nanti belum selesai keterangannya. Bapaknya udah nggak sabar. Orang tua berusaha memberi kepada anak-anaknya, anak-anak berusaha memberi kepada orang tuanya, mantu berusaha memberi kepada mertuanya. Pokoknya jangan minta, memberi. Beres. Ya. Gitu. Nah, kalau jangan minta. Misalnya gini. Suami jangan minta dicintai istri, tapi berikan cinta kasih suami kepada istri. Istri jangan minta disayangi suami, tapi berikan sayang istri kepada suami. Jangan minta dihormati anak-anak. Orang tua jangan minta dihormati anak-anak, tapi berikan penghormatan kepada anak-anak. Jangan minta dihormati tetangga, tapi berikan penghormatan kepada tetangga. Nanti akan kembali kepada kita. Kalau kita memberi, maka nanti akan kembali kepada kita. Dan manusia itu Bapak Ibu memang senangnya diberi. Manusia itu senangnya diberi, tidak senang diminta. Coba panjenengan hari ini diberi sama tetangga kolok 1 mangkok, seneng napa mboten? Seneng. Terima kasih, matur nuwun. Besok dikasih lagi bakso 1 mangkok, seneng mboten? Seneng. Besoknya lagi dikasih susu murni 1 gelas, seneng napa mboten? Tetangganya umroh, panjenengan dikasih oleh-oleh kurma, kismis, seneng napa mboten? Pokoknya kalau diberi itu senang. Coba diminta. Dibalik sekarang diminta. Panjenengan hari ini diminta infak. Dimintanya infak. Diminta bantuan infak. 10.000 hari ini. 2 hari lagi diminta lagi 15.000. Berikutnya diminta lagi. Seneng napa mboten? Nek diminta terus, diminta sekali oke, diminta 2 kali sudah mikir, diminta 3 kali pakai alasan. Aduh ini orang diminta itu tidak senang, tapi orang diberi kapanpun selalu senang. Maka kalau ingin kita membangun mawaddah,
caranya hanya memberi, jangan minta. Ayatnya apa? Ayatnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, berinfak pada saat lapang maupun pada saat sempit. Pada saat lapang ya berinfak, memberi, pada saat sempit ya memberi. Berarti memberi setiap saat. Memberi setiap saat. Itu bangun mawaddah. Nah, kalau minta bagaimana? Ya itu nanti timbulnya kebencian, Pak. Kalau minta lagi, timbulnya nanti kebencian. Bukan kasih sayang. Tapi kalau kita memberi, yang akan muncul adalah mawaddah. Mawaddah. Ya. Memberi. Yang kedua, kalau ingin membangun mawaddah setelah memberi apa? Yang kedua, tahan marah, kendalikan emosi, ya, kendalikan emosi, tahan marah. Karena di dalam berkeluarga pasti satu ketika ada yang melakukan kesalahan. Pada saat yang lain melakukan kesalahan, kemudian yang lainnya marah, tidak akan terbangun mawaddah. Istri menjengkelkan, suami marah. Wah, itu bahaya. Bapak-bapak, istrine jenengan cok nyengit napa mboten? Pak, istrine jenengan cok nyengit napa mboten, Pak? Kalau istrinya jenengan nyengit, jenengan jengkel napa mboten? Ibu-ibu, ini bapak nggak jujur nih. Ibu-ibu, suami cok nyengit mboten, Bu? Kalau suami nyengit, jenengan jengkel napa mboten? Nah, itu. Nah, itu. Tidak ada orang manusia yang tidak pernah salah. Satu ketika pasti melakukan kesalahan. Pada saat melakukan kesalahan, yang lain itu tidak marah. Tahan emosi, kendalikan emosi. Itu syarat kedua. Karena apa? Karena jengkel itu, ya, tidak bisa menahan marah itu mesti menyakitkan. Menyakitkan bagi yang marah-marah maupun menyakitkan bagi yang dimarahi. Ya, putrane jenengan melakukan kesalahan, jenengan jengkel gitu. Putrane jenengan seneng napa mboten? Mboten, tambah jengkel, Pak. Gitu. Maka kalau kita tahan marah, ya sudah, tidak akan timbul anak kita tambah jengkel, dan kita juga marah-marah itu juga tidak enak sekali, menghabiskan energi gitu. Ya. Tapi kalau menahan marah ada caranya. Diam, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku dari godaan setan dan iblis. Itu caranya begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah tidak akan marah. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, jenengan marah-marah terus ditahan. Mau marah ditahan, mau marah ditahan, mau marah lagi ditahan. Sampai kapan bisa panjenengan menahan marah? Itu lama-lama jeblok. Wah,
Hari ini mau marah ditahan, besok mau marah lagi ditahan lagi, besoknya mau marah lagi ditahan, sudah 3 kali. Kira-kira panjenengan bisa nahan marah sampai berapa kali? Harusnya ya berapa kali pun harus bisa ditahan gitu. Nggak boleh marah, pokoknya nggak boleh marah. Nah kalau nggak boleh marah itu apa nggak jeblok gitu, gitu nanti. Suatu ketika sudah kebanyakan gitu. Nah supaya tidak jeblok, Al-Quran memberikan jalan keluar, maafkan kesalahan orang lain. Maafkan kesalahan orang lain. Maafkan kesalahan istri, maafkan kesalahan suami, maafkan kesalahan mertua, maafkan kesalahan anak-anak. Maafkan. Maaf itu bahasa Al-Qur'annya al-afu. Al-afu itu menghapus. Al-afu itu artinya menghapus. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada di hati kita, dari istri kita atau dari suami kita, dari anak-anak kita hapus, kita hilangkan sehingga tidak marah lagi. Dihapus, Pak, al-afu. Tapi tetap ada bekasnya. Ada bekasnya. Jangan nulis pakai pulpen. Salah di tip X wonten bekasin apa mboten? Wonten bekas tipekan gitu. Dihapus pakai karet gitu, pakai ini penghapus karet, tetap ada bekasnya. Jadi bekasnya masih ada. Itu kalau bekasnya dituruti ya nanti bisa jengkel lagi ya gitu. Jadi orang memaafkan itu bisa timbul lagi kalau satu ketika orang lain membuat kesalahan lagi, kalau tidak ditahan, karena ada bekasnya. Kalau pingin tidak ada bekasnya, dalam Al-Quran ada yang lebih tinggi, yaitu as-soffu. Namanya apa? As-soffu, sohifah. Jadi diganti lembaran lama dengan lembaran yang baru. Lembaran yang lama yang ada bekasnya itu diganti dengan lembaran baru yang masih putih bersih, nah, namanya as-soffu. Sudah tahun yang lalu kita buang, sekarang ganti lembaran baru. Masya Allah. Namanya apa? As-soffu. Maafkan. Hari ini yang memaafkan suami, besok yang memaafkan istri. Hari ini yang memaafkan orang tua, besok yang memaafkan anak-anak kita. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Setiap manusia pasti pernah dan akan berbuat salah. Kalau jenengan berbuat salah, berarti orang lain yang memaafkan. Kalau orang lain yang berbuat salah, panjenengan yang memaafkan. Sampai kapan memaafkan? Ya terus menerus sampai umur hayat kita. Maafkan kesalahan orang lain, maafkan. Kemudian yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Membangun mawaddah itu dengan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Lakukan kebaikan-kebaikan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Lakukan kebaikan. Secuil apapun, yang penting kebaikan. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat yang jahat. Nah, kebaikan. Usahakan bisa berbuat baik dengan keluarga, usahakan bisa berbuat baik dengan istri, usahakan bisa berbuat baik dengan suami. Apapun niatnya kebaikan, tidak pernah berniat untuk melakukan kejelekan. Itulah 4. Membangun mawaddah. Kalau mawaddah sudah terbangun dengan 4 tadi, janji Allah apa? Mawaddah warahmah, akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah dia keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Masya Allah.
Pengin boten punya keluarga sakinah mawaddah warahmah? Insyaallah pengin sekali. Nah, keluarga-keluarga Muhammadiyah insyaallah dibangun menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akan muncul nanti generasi-generasi muda yang soleh soleha, generasi muda yang Qur'ani, generasi muda yang menunjukkan akhlak yang baik kepada nusa bangsa dan agama. Siapa lagi kita berharap kepada siapa lagi? Tidak ada yang lain, kita berharap kepada keluarga-keluarga kita. Kalau keluarga-keluarga kita baik, maka insya Allah masyarakat akan menjadi baik. Masyarakat yang baik akan menimbulkan negara yang baik. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tadi jam 6:15, jam 6.20, ini jam 7:15. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan pada akhirnya bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha tahu dan maha pengampun ya Allah. Engkau tahu persis siapa sebenarnya kami ya Allah. Jika selama ini kami banyak melakukan kesalahan, kekeliruan, berbuat dosa, bahkan berbuat syirik kepadamu, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah jika selama ini kami kurang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, kami kurang sabar di dalam menghadapi ujian-ujian-Mu. Ampuni ya Allah jika selama ini sholat kami kurang khusyuk, puasa kami, haji kami kurang ikhlas, infak, sedekah dan zakat kami tidak sesuai perhitungan. Ampuni ya Allah jika selama ini kami pernah menyakiti orang lain yang menjadikan orang lain sengsara sampai hari ini. Ampuni ya Allah jika selama ini kami sering durhaka kepada kedua orang tua kami, mata kami sering melotot kepada keduanya, suara kami sering membentak-bentak kepada keduanya, tingkah laku, perbuatan dan ucapan kami senantiasa menusuk dan menyakiti hati kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa masa silam kami. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami, sejelek apapun, senista apapun, sejahat apapun masa silam kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah. Sayangi dan kasihi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kecil. Bagi orang tua kami yang masih hidup, jadikan sisa umurnya ya Allah terisi dengan amal soleh, terisi dengan usaha-usaha mendekatkan diri kepadamu, dan jadikan akhir hidupnya ya Allah menjadi akhir hidup yang husnul khotimah. Ampuni pula dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Bimbinglah kami ya Allah agar kami mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang entah Kau berikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, dan jadikan nikmat-nikmat itu ya Allah bisa kami manfaatkan untuk beramal soleh kepadamu. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh ya Allah, anak-anak yang soleh ya Allah, anak-anak yang soleh ya Allah, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu sehingga kami senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus, siratal mustaqim. Baguskan pribadi kami dengan takwa kepadamu, indahkan pribadi kami dengan akhlak yang mulia, jernihkan pikiran kami, bersihkan jiwa kami, mudahkan jalan yang kami lalui, limpahkan kepada kami rizki yang telah Engkau berkahi. Karuniakanlah ya Allah kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jauhkan keluarga kami dari fitnah dan musibah, hiasi rumah tangga kami dengan anak-anak yang soleh dan solehah yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kami dan menyenangkan hati kami. Ya Allah, berkailah kehidupan kami semua,
Berkailah kehidupan keluarga kami semua, berkailah kehidupan anak cucu keturunan kami semua, berkailah kehidupan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, para tetangga kami, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di muka bumi ini ya Allah. Berkailah ya Allah Persyarikatan Muhammadiyah dengan seluruh aumnya, dengan seluruh anggota dan simpatisannya dimanapun mereka berada ya Allah. Berkailah kota Batang, tempat tinggal kami ini ya Allah. Jadikan kota ini menjadi kota yang aman, menjadi kota yang nyaman, kota yang Engkau limpahi dengan berbagai macam rizki-Mu ya Allah. Jauhkan kota tempat tinggal kami ini dari musibah dan bencana yang menyengsarakan. Ya Allah, berkahi pula negeri kami Indonesia ini ya Allah. Jadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bimbinglah para pemimpinnya ya Allah menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang mampu menegakkan keadilan. Ya Allah, lindungi kami dan keluarga kami dari berbuat syirik kepadamu ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami menjadi hamba-hambamu yang miskin, menjadi hamba-hambamu yang fakir. Lindungilah kami dan keluarga kami dari azab kuburmu dan azab api nerakamu yang sangat dahsyat. Ya Allah, ampuni, lindungi kami ya Allah mendapatkan ilmu yang tidak manfaat. Lindungi kami mempunyai jiwa yang tidak pernah khusyuk. Lindungi kami mempunyai hati yang tidak pernah tenang. Lindungi kami dari doa yang tidak pernah Engkau kabulkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.